Uraian dakwah oleh Al-Ustadz Haji Mahyarudin Salim. Di Seberang Kematian, bahagian ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi a'udzu bika min hamadatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu yang sudah kita masih berada di dalam pembicaraan mengenai ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, celaka, binasa, kerugian, ya boleh diartikan bagi orang yang melalaikan salat. Masih di situ 15 ya. Nah, pada yang pertama 6 sudah selesai, waktu di dunia itu sudah selesai, tidak kita bicarakan lagi. 3 waktu sakratil maut itu juga umumnya sudah selesai, yang diakhiri dengan wafatnya seseorang ya, dengan malaikatut thayyibin datang, kan itu kaji kita ya, apa yang saya sampaikan. Nah, kita masuk kepada 3 waktu berada di alam barzakh, alam kubur atau alam barzakh. Jadi 6 dunia, 3 sakratil maut, 9. Nah, sekarang kita membicarakan soal wail atau kecelakaan, kebinasaan atau kerugian yang akan dijumpai bagi mereka yang melalaikan salatnya waktu berada di alam kubur atau alam barzakh. Sudah saya bicarakan ya, bahwa karena will tidak sama, itu ada hubungannya dengan sahun manusia juga tidak sama. Jadi celaka manusia itu yang akan dijumpainya nanti di alam barzakh juga tidak sama mutunya. Ya ada yang parah kali, ada yang setengah itu, seperempat itu menengok kelalaiannya lah. Nah, yang pertama, will yang pertama, sebelum manusia itu dibawa ke kubur,
itu kan tatkala arwahnya sudah keluar dari jasadnya. Itu berarti dia sudah berada di alam lain itu ya. Bangkainya belum diangkat lagi itu. Belum diangkat lagi. Kalau dia orang yang baik, kalau dia orang yang taat, ini dia dibawa menghadap Allah. Jauh ya, tinggi ke angkasa. Dipertemukan dengan Allah. Ini dapat kita lihat nanti di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Hakim, dan Baihaqi. Kemudian sepintas lalu, nanti saya bacakan seluruhnya, sepintas lalu saya gambarkan pula bahwa di hadis Nabi itu dikatakan bahwa mereka yang sampai di hadapan Allah kalau dia orang baik, waktu itu Tuhan mengatakan uktubu fi 'illiyin. Uktubu fi 'illiyin, 'illiyin di dalam surat Infitar. Itu kita jumpai. Illiyin di dalam surat Infitar dikatakan, wa ma adraka ma illiyun. Tahukah engkau Muhammad apa itu yang illiyun atau illiyin? Kitabum markum. Maksudnya ya, nama orang ini dicatat. Jadi illiyin itu catatan dari nama-nama orang-orang yang abrar. Innal abrara lafi na'im. Na'im yang berhak menerima nikmat-nikmat syurga. Tuhan katakan catat. Wah, ini tubuhnya masih lagi di tengah rumah ya. Orang sedang sibuk menggali kubur, ya mengurus kapan, apa semuanya, dia dibawa ke angkasa, kan ya. Orang baik ini kaji kita, ya, orang baik. Tuhan katakan, uktubu kitabahu fi 'illiyin. Ini dapat tuan-tuan jumpai di dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Hakim, dan Baihaqi. Tapi kalau dia orang yang jahat, kalau dia orang yang melalaikan salat, sampai salat ini dianggapnya sepi saja. Waktu dia mau diangkat ke atas, sudah terdengar seruan dari Allah, hempaskan kembali dia ke bumi, karena aku tidak sudi menerima kedatangannya. Wail ya, oh celaka. Kalau sudah macam ini, sudahlah, sudah celaka orang itu. Ini sudah pasti orang yang bersyahadat tapi tak sembahyang sama sekali, itu sudah pasti kena usir tuh. Baru saja mau diangkat ke langit yang pertama sudah kena usir. Ya, satu seruan dari Allah mengatakan hempaskan dia kembali ke bumi. Bagaimana kalau sekali sembahyang sekali tidak, atau yang lele-lele sikit-sikitan? Wah, kalau sampai kemari saya tidak tahu ya. Biarlah Allah sajalah nanti yang menilainya. Apa dia termasuk orang yang dihempaskan ke bumi balik atau masih diterima Allah, itu Allah lah yang menentukan. Nah ini will pertama yang akan dihadapinya. Nah, ini pula lah kelebihan orang mukmin ya. Amanlah. Bahkan kalau dia sampai di hadapan Tuhan, Allah katakan, wahai malaikat, ini kekasihku, bawa dia meninjau surga, supaya dia melihat nanti bekal tempat tinggalnya. Itu yang dimaksud di dalam surat Hamim Fussilat.
Wa ubsyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, digembirakan dia, ditontonkan, diperlihatkan surga kepada dia. Kira-kira nanti jenazahnya akan dikebumikan. Pada waktu itu Tuhan mengatakan, bawa dia kembali ke muka bumi agar dia melihat jasadnya dikuburkan oleh orang. Tapi waktu itu sudah tenang dia, sudah aman dia, tak ada lagi. Itu maka Rasulullah selalu mengatakan, kalau ada orang mukmin yang mati, itu diperintahkan oleh Nabi, ajilu bijanazatil mukmin, segerakan penguburan orang mukmin. Apabila tidak kamu segerakan penguburan orang mukmin, itu termasuk orang yang menyiksa dia, menyiksa batinnya maksudnya dia. Orang dia nanti akan ditempatkan di tempat terhormat ya, bukan di kuburnya itu. Ini akan kita uraikan nanti ini. Diperintah. Itu maka selalu saya katakan kepada kaum muslimin, janganlah ditahan-tahan jenazah orang mukmin. Kalau sudah pasti matinya, segerakanlah penguburannya. Makin cepat dikuburkan, makin cepat dia merasakan nikmat Tuhannya. Kalau dia dilambat-lambatkan, mendongkol dia sama keluarga ya. Mendongkol ini sudah siksa ini. Goncang hatinya, pala dia. Nah, ini istilah kita sekarang ya. Alah, sedang di dunia ini saja lah ya. Di dunia ini saja pun kalau hati sudah mendongkol, pala kita, selera kita patah dibikinnya ya. Kalau tidak akan Nabi mengatakan, laisal ghina an kanzil mal, walakinnal ghina ghinaul qalbi. Jelas kebahagiaan tidak terletak pada tumpukan kekayaan. Bukan tidak boleh jadi orang kaya. Kebahagiaan tidak terletak pada kekuasaan di tangan. Bukan tidak boleh jadi orang yang berkuasa. Silakan. Tapi kebahagiaan terletak tidak di situ. Walakinnal ghina ghinaul qalbi. Tapi kebahagiaan itu terletak pada jiwa yang tentram begitu. Mesra dia di dalam. Jadi orang yang, kalau kebetulan yang mati ini orang yang baik, orang yang taat, mukmin lah ya, itu maka disuruh ajilu, segerakan penguburannya. Ini kadang-kadang sampai bermalam ya, yang menunggu orang dari Jakarta lah, yang menunggu dari Aceh lah, yang menunggu dari Padang lah, kadang-kadang menunggu dari Eropa lah anaknya, padahal yang mau dilihatnya pun bangkai juga nya. Kadang-kadang marah orang sama saya kalau sampai kemari saya katakan, kabarkan saja dia mati, sudah cepat selenggarakan. Karena dia kalau tidak diselenggarakan mendongkol dia ya. Dia sudah melihat keindahan surga, sudah lihat. Masuk belum boleh. Nanti hadisnya saya bacakan. Masuk belum boleh. Dia minta supaya cepat. Nah, ini kita tunda-tunda. Kan goncang perasaannya. Goncang perasaan ini siksa ini. Itu maka dikatakan menyiksa mayit, ini maksudnya diantaranya. Ya pandai-pandailah ya. Satu. Kita masuk kepada yang kedua. Di dalam hadis dikatakan dammatil kabri. Nah, dibawalah mayat ke kubur ya. Yang dimaksud dengan dammatil kabri sini jepitan kubur. Jepitan kubur itu dikatakan dammatul kabri. Himpitan kubur. Kan ada dimasukkan ke liang lahat, kan ditimbun dengan tanah. Ram tanah tuh. Kadang-kadang dipijak pula dari atas. Itu himpitan, jepitan kubur itu ya. Kita diperintah waktu jenazah dibawa ke kubur, kita yang roh kita itu harus ikut bersama-sama masuk kubur. Di mana diletakkan saya tak tahu. Itu Allah yang tahu. Tapi masuk ke jasad tidak. Tapi mendampingi jasadnya terus. Sampai dia dimasukkan ke dalam kubur,
selesai ditanam, waktu itu baru penempatannya nanti. Di mana penempatannya? Ini ada lagi nanti ceramahnya khusus. Ini perkara Dhammatul Qabri dulu. Himpitan kubur. Himpitan atau jepitan bagi si mayit yang dikuburkan. Islam atau tidak Islam, itu tetap akan terjadi. Timbunan tanah ya, yang ditimbunkan dari atas, gitu. Itu akan dirasai oleh kita semua itu. Saya juga akan merasainya. Nabi Muhammad pun merasakannya. Akan saya tunjukkan hadisnya nanti nih. Padatan tanah, apalagi yang sampai dipijak-pijak dari atas, itu dirasai oleh semua kita. Ini hadis kita jumpai dari riwayat Sitina Aisyah. Riwayat Sitina Aisyah, dari Sitina Aisyah yang diriwayatkan oleh Baihaqi Dailami. Baihaqi Dailami. Bunyi hadisnya begini. Ya, kalau ada yang mau menyalin boleh saya baca pelan-pelan ya. Barangkali ada yang mau menyalin, bisa pula diterapkan nanti ke tengah-tengah masyarakat. Baik sekali ya. Begini. An Aisyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna darfatal qabri 'alal mu'mini kal ummi syafiqati yashku ilaiha ibnu has-sudda' fatarmadu ra'sahu ghamzan rafiqa walakin ya Aisyah wailun lisyakina fillah kaifa yadghatun fi kuburihim kadaqtatis sakrati alal bidati. Itu hadisnya ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi Dailami. Dari Aisyah. Hadis ini dari Aisyah. Apa kata Aisyah? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Dhammatul Qabri, himpitan kubur, jepitan kubur atas orang mukmin itu akan terjadi. Tapi tidak ada ubahnya jepitan kubur itu buat dia, himpitan kubur itu seperti di sini dibayangkan contoh saja. Seperti seorang ibu yang sangat kasih kepada anak kandungnya. Kemudian anak kandungnya mengadu kepadanya mengenai sakit kepalanya. Lalu dipijit-pijit kepala itu oleh ibu yang sayang tadi dengan pijitan yang lemah lembut. Hanya sekedar begitulah himpitan kubur itu dirasakan oleh orang mukmin. Tetapi ya Aisyah, wailun. Ini kata-kata wail ya. Wailun, celakalah Aisyah. Orang-orang yang ragu-ragu menyembah Allah. Betapa kiranya menurut pikiran engkau Aisyah, jika dikubur, dia dijepit oleh kuburnya seperti sebuah batu besar yang menimpa sebiji telur. Wow, apa yang tak remuk ya. Tidak heran kalau saya mengatakan bahasa, ada sebagian ulama yang mengatakan orang kafir di dalam kuburnya, dijepit kuburnya hingga berselisih 2 tulang rusuknya. Ini hanya majazi ya, kata sindiran ini ya. Mengatakan hebatnya itu jepitan kubur. Orang mukmin dirasakannya juga jepitan kubur itu, bukan tidak ada, ada. Tapi seperti kata hadis Nabi, ya, dikatakan kal ummi syafiqati yasku ilaihi ibnu has-sudda fatarmadu ra'sahu ghamdan rafiqa. Ya, kira-kira saya memakai bahasa saya sendiri ya. Kalau saya
terjemahkan letterluck barangkali terlalu sukar. Kalau kepala kita sakit, tahu-tahu datang orang yang kita kasihi dan yang mengasihi kita, ya, diurut-urutnya lah kepala itu, diurut-urutnya, kan hebat tolongannya itu, lega juga itu. Begitu orang mukmin di dalam kuburnya. Teknik yang sebenarnya, Masya Allah, ini soal gaib ini. Saya selalu mengatakan yu'minuna bil ghaibi. La raiba fih, yang di dalam Quran, jangan ragu. Kalau sudah Allah mengatakan, sudah Quran mengatakan, jangan ragu. Nah, ini Nabi mengatakan. Memang ngerilah kalau saya katakan tidak ada yang paling ditakuti oleh manusia di dunia ini, mati itulah. Kalau sudah soal mati yang dibicarakan, kecut-kecut hatinya, berdebar-debar darahnya. Tidak, ya. Seorang yang mukmin tidak. Nanti akan saya bawakan hadisnya. Bagaimana seorang mukmin itu di dalam kuburnya. Setelah dia dikubur, kan sahabat-sahabatnya mendoa di atas. Habis mendoa, dia akan pergi. Bukan? Bagaimana tentang hibitan kubur ini? Nanti ada hadis yang mengatakan. Hadisnya akan saya bacakan. Bahwa orang mukmin pada waktu orang mengantarkannya sudah pergi, memang pertanyaan dalam kubur ada. Ya. Pertanyaan dalam kubur ada. Dan hadisnya juga nanti akan saya bacakan. Riwayat Bukhari, riwayat Muslim, dan yang lain-lainnya. Aman. Tetapi saya bacakan dulu satu hadis Nabi yang menerangkan orang yang berada dalam jepitan kuburnya. Ini akan saya bacakan hadisnya. Menambah hadis dari Siti Aisyah tadi. Riwayat Bukhari Muslim. Tadi riwayat Baihaqi. Ini riwayat Bukhari Muslim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza wudi'a fi kabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u kar'ani alihim ya'tihil malakani fayuqidani fayaqulani lahu ma kunta taqul fi hadzal rajul alladhi yuqalu lahu Muhammadun fa ammal mu'minu fayaqulu ashhadu annahu Abdullah wa rasuluh fayuqalu lahu unzur ila maq'adika minan nar. Ini will yang ketiga. Qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Ini kebahagiaan untuk orang yang beriman. Lain orang munafik, orang kafir. Tatkala seorang hamba sudah dimasukkan ke dalam kuburnya. Tatkala dia sudah dimasukkan ke dalam kuburnya, dia mendengar telapak-telapak kaki pengantarnya pulang. Dia dengar ini ya. Di waktu itulah dua malaikat ini mendudukkan dia. Tekniknya saya tidak tahu. Cuman didudukkan dia. Teknik mendudukkan tidak tahu ya. Ini soal gaib. Waktu itu ditanyalah dia mengenai agamanya, siapa nabinya. Ya. Kalau ini beres saja, bukan, akan diperlihatkan kepadanya surga, bakal tempat tinggalnya. Ya, tenang-tenang sajalah menunggu hari kiamat. Tuh, engkau boleh menengok surga. Kalau istilah sekarang apa itu? Ditelevisikan surga itu ke mukanya. Apa yang tak aman? Tentramlah. Tapi kalau dia orang kafir, ya, ditunjukkan neraka kepadanya. Ini will yang ketiga ya. Will pertama diusir waktu mau naik ke angkasa, Allah katakan hempaskan dia ke bumi kembali. Will yang kedua terjepit di dalam kuburnya seperti sebuah telur yang diimpit oleh sebuah batu besar. Oleh ulama dikatakan bertemu dua tulang rusuknya. Ini kata ulama.
bertemu dua tulang rusuk, ini kata ulama ya. Yang ada hanya seperti telur yang diimpit oleh batu yang besar. Yang ketiga ini, ditunjukkan neraka bakal tempat tinggalnya. Selama dia dikubur, segala siksa neraka diperlihatkan kepadanya. Dan dikatakan, di sana kau tempat tinggal. Aduh. Itu maka kata saya, selalu saya katakan kepada semua yang mendengar kuliah saya, yang sudah-sudahlah. Jangan diteruskan juga kekurangan ajaran itu. Patuh-patuhlah. Sampai dikatakan di dalam hadis ini, tak kala orang munafik, orang kafir ditanya, tidak ada yang beres. Ya. Rupanya kau tidak mau mengerti, tidak mau tahu, la daraita wala talaita. Tidak pernah kau membaca, tidak pernah kau mendengar, tidak pernah kau belajar. Sampai di hadis ini dikatakan, wa yadribu bimataka min hadidin darbatan. Pada waktu itu dilecutlah dia dengan satu cemeti yang dibikin daripada besi. Dihantam dia dengan itu. Ya, di dalam hadis itu jelas dikatakan ya. Terang kali dikatakan bahwa jeritan orang yang kena siksa itu, yasma'uha mayyalihi illa sakalain. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim yang saya bacakan tadi. Karena dia mendapat lecutan, dia menjerit, itu jeritannya didengar oleh apa yang ada di kelilingnya. Illa sakalain, kecuali dua yang dibebani oleh Allah. Oh, yang dimaksud dengan dua yang dibebani oleh Allah ini jin dan manusia. Ini entah bagaimanalah kata Allah menghijabnya, itu Allah lah yang tahu itu ya. Tapi selain daripada jin dan manusia, ini yang mendapat siksa, yang wayadribu bimatarika min hadidin darbatan fayusbihu sayhatan yasma'uha mayyali illa sakalain. Bukan? Bahwa pukulan dari malaikat yang si munafik, yang si kafir tadi ini, dengan besi yang dibikin daripada besi, itu jeritannya itu didengar oleh apa yang ada di kelilingnya. Ya binatang-binatang, jiran-jiran yang sekubur dengan dia keliling, itu mendengar jeritannya situ. Kecuali dua yang dibebani, yang maksudnya yang masih hidup ini. Ya. Jadi kalau ada di antara tuan-tuan yang mengantarkan jenazah ke kubur, kepingin mendengar ini, diletakkannya telinganya ke kubur itu, memang tak didengar ini sudah di dinding ini. Kan ya. Nah itulah yang akan dialami oleh mereka-mereka yang lalai menyembah Tuhannya. Tahu tuan-tuan, bahasa menyembah Allah itu adalah tanda bersyukur kepada Tuhan. Jadi orang yang melalaikan atau orang yang tidak menyembah Allah, ini artinya manusia yang tidak tahu berterima kasih kepada Allah sama sekali. Kita saja dapat merasakannya. Manusia yang tidak tahu berterima kasih, jengkel kita dengan orang yang macam ini. Nah ini akan dihadapi. Itulah dia yang disebut dengan will yang akan dijumpai pada waktu dia berada di alam kubur. Saya ulangi kembali. Satu, pada waktu arwahnya sudah dikeluarkan, waktu akan dibawa bertemu dengan Allah, kontan Allah katakan, hempaskan kembali ke bumi. Satu ya. Dua, jepitan kubur akan dirasakannya. Itu will yang kedua. Will yang ketiga, yu'raduna alaihimun nar. Selain kena hantam oleh malaikat ini, diperlihatkan kepada dia. Yu'raduna alaihimun nar, ditontonkan kepada dia neraka. Di mana dikatakan kepadanya, di sanalah engkau nanti akan bertempat tinggal. Wah, ngeri, bukan main. Dahsyat sekali. Ya, istirahat kita sebentar ya. Nanti kita teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.